Duyut. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, puji Tuhan, haleluya. Buddha Maha Pengasih. Oke, teman-teman CGP Angkatan 6 yang hebat dan luar biasa, izinkan kali ini saya mempresentasikan materi modul 3.3.A.6 demonstrasi kontekstual. Oke. Di sini topiknya adalah pengambilan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Masih di sini saya sendiri, CGP Angkatan 6 dari SMKN 1 Tabanan, atas nama Iwayan Swece SS, dan my fasilitator yang luar biasa, Bapak Gusti Ketut Atmaja, dan my PP juga yang luar biasa, Bapak Gede Putra Aryawan. Beliau adalah guru di SMA Bakta, sementara Bapak Gusti adalah guru di SMA daerah Badung ya. Oke, kita lanjut. Tujuan khusus pembelajaran. CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Oke. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Poin atau komponen pelajar Pancasila yang dikembangkan. Yang pertama ada mandiri, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas kegiatan yang mereka pilih. Bernalar kritis, menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir yang sistematis, terbuka, dan kritis. Kreatif, itu menumbuh kembangkan kreativitas murid sehingga murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, dan berdampak. Oke. Karakteristik lingkungan pendukung. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik dan non-akademik. Berikutnya, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Oke, prakarsa perubahan. Menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses pembelajaran sendiri melalui program pembelajaran hybrid learning. Perumusan strategi pelaksanaan program. Yang pertama, pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif atau IA melalui desain 5D atau Bagja. Yang kedua, IA dikenal sebagai manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Copperrider or Noble and McGrath 2016. Oke. Inilah tahapan Bagja. Yang pertama ada B, buat pertanyaan atau define. 5D-nya yang pertama adalah define. Yang pertama ada tahapan, pertanyaan, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Terus yang ketiga rencana untuk melibatkan suara, pilihan atau kepemilikan murid. Nomor berikutnya aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahapan ini. Yang berikutnya ada waktu yang dipergunakan, penanggung jawab untuk tahapan. B, buat pertanyaan utama atau define. Yang pertama, mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi pembelajaran digital murid? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi digital dengan hybrid learning sekaligus menumbuhkan keterampilan? Itu di pertanyaan. Terus yang berikutnya di tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya literasi digital dengan hybrid learning dan bagaimana program ini dapat berhasil. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal yang menarik apa yang dapat menumbuhkan
keaktifan murid dalam kegiatan hybrid learning ini. Berikutnya, direncana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid. Yang pertama ada melakukan sesi diskusi sama semua kelas yang saya ampu untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Terus yang di aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diperdayakan dalam tahapan ini adalah yang pertama ada modal manusia, yaitu rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan, murid-murid, kepala sekolah. Modal fisik itu ada gedung, sarana dan prasarana. Terus yang berikutnya ada modal finansial, ini ada dana BOS dan dana iuran komite. Di waktu yang diperlukan di sini 1 hari, penanggung jawab untuk tahap ini adalah calon guru penggerak. Oke, bagja yang kedua adalah A ya, ambil pelajaran atau discovery. Ambil pelajaran, sama ya benar, discovery. Yang berikutnya ada pertanyaan. Diambil pelajaran atau discovery. Pertanyaan yang pertama adalah aktivitas apa yang dapat menarik murid dalam literasi digital hybrid learning ini. Nomor 2, mana kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan minat literasi digital ini? Siapa yang disukai? Oke, terus apa yang disukai maksudnya ya. Berikutnya, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama, observasi kegiatan hybrid learning yang selama ini berjalan di masing-masing kelas. Terus yang kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat murid terkait hybrid learning. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid. Melakukan sesi diskusi atau curah pendapat bersama semua murid yang saya ampu untuk mengetahui program hybrid learning yang sudah berjalan selama ini. Berikutnya, melakukan curah pendapat mengenai hal apa saja yang dapat menarik minat murid tentang hybrid learning ini. Di aktivitas aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini, yang pertama modal manusia, ada murid, rekan guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah. Di modal finansial ada dana BOS, dana komite. Terus berikutnya modal fisik ada gedung, sarana, prasarana. Waktu yang diperlukan masih 1 hari, penanggung jawab adalah calon guru penggerak itu sendiri. Tahapan bagja berikutnya adalah G, gali mimpi atau dream ya. Pertanyaan, apakah kebiasaan baru yang kami bayangkan terjadi ketika budaya literasi digital atau hybrid tercapai? Nomor 2, bagaimana perasaan kami yang memiliki murid yang digital literatif? Terus yang berikutnya, apa hal-hal atau sumber daya yang dibayangkan yang tersedia untuk mempertahankan hybrid learning ini? Berikutnya, ada tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama, mengajak rekan guru dan murid membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan dirasakan sebelum dan setelah hybrid learning dilakukan. Berikutnya, melengkapi setiap kelas dengan fasilitas hybrid learning. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid. Melakukan sesi berbagi bersama murid kelas 10, 11, dan 12 untuk saling melengkapi daftar harapan atau evaluasi dari terlaksananya program hybrid learning yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas murid dalam literasi digital. Poin yang berikutnya adalah aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini, yaitu ada modal manusia, murid, dan rekan guru. Terus waktu yang diperlukan masih 1 hari, penanggung jawab masih calon guru penggerak itu sendiri. Oke, tahapan bagja berikutnya adalah J atau jabarkan rencana. Ini jabarkan rencana atau bahasa Inggris D-nya adalah design. Pertanyaan. Yang pertama, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama bisa dilakukan? Yang berikutnya, berapa lama target untuk mencapai budaya mandiri aktif pada berhybrid learning? Oke, budaya mandiri dan aktif berhybrid learning. Dan yang berikutnya, apa tindakan yang bisa mendukung usaha budaya mandiri dan aktif berhybrid learning? Terus yang berikutnya, bagaimana mengukur dan melanjutkan langkah-langkah? Oke. Di poin berikutnya ada tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama, mendiskusikan rencana hybrid learning dengan para
wali kelas. Nomor 2, membantu pembuatan atau materi atau modul berbasis link atau e-book dengan beragam aplikasi digital. Yang berikutnya, mengkoordinasikan rancangan jadwal pelaksanaan hybrid learning. Yang berikutnya, membuat catatan atau perkembangan atau evaluasi program. Poin berikutnya, rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Pertama, membentuk komite kelas terkait kepengurusan program ini. Yang 2, mendiskusikan jadwal terkait teknis pelaksanaan program hybrid learning. Terus di poin aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini, itu ada modal manusia, murid, rekan guru, dan kepala sekolah ya. Di modal fisik ada gedung, sarana dan prasarana. Di modal finansial ada dana BOS, dana komite. Waktu yang diperlukan sama 1 hari, penanggung jawab masih tetap calon guru penggerak. Oke. Di bagja yang terakhir ada A, atur eksekusi atau delivery. Pertanyaan, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Yang berikutnya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar program hybrid learning tetap aman dan berkelanjutan? Berikutnya, kapan program hybrid learning ini dimulai pelaksanaannya? Di poin tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, yang pertama, menyusun tim pemantau, kepala sekolah, guru kelas, dan komite kelas. Yang kedua, membuat SK tugas tim pemantau dan tim pelaksana. Yang berikutnya, mengajak orang tua murid untuk selalu ikut memantau perkembangan hybrid learning. Terus yang berikutnya, menyusun jadwal pelaksanaan dalam 1 semester ini. Poin berikutnya, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid. Yang pertama, mengkoordinasikan pembagian tugas dalam kepengurusan komite kelas. Berikut ada ketua sebagai controlling target persiapan penggunaan ruang hybrid. Terus di sekretaris sebagai pencatat keperluan piranti dan penanggung jawab karya sebagai pengatur prosedural hybrid learning. Di poin aset, kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini ada modal manusia, murid, rekan guru. Terus di modal fisik ada gedung, ada sarana prasarana. Terus di modal finansial ada dana BOS, dana komite. Ini dibaca sarana karena pakai Bali Simbar ya. Jadi kalau diketik sarana di enter keluarnya Oraya jadinya ya. Oke, waktu yang diperlukan masih 1 hari. Penanggung jawab adalah calon guru penggerak itu sendiri. Oke, pengertian hybrid learning. Hybrid learning adalah gabungan atau kombinasi antara 2 jenis pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka dan online yang memanfaatkan teknologi sebagai pendukung utamanya. Metode pembelajaran hybrid learning memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tersebut diantaranya membuka kesempatan bersosialisasi. Penerapan model pembelajaran hybrid atau blended dapat memberikan beberapa manfaat. Manfaat utamanya adalah menghemat waktu proses pembelajaran di kelas dan meningkatkan aktivitas belajar siswa. Oke, yang berikutnya latar belakang hybrid learning. Di tengah-tengah usaha peningkatan kualitas pembelajaran, proses belajar mengajar, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selanjutnya yang disingkat dengan TIK perlu mendapat perhatian khusus dari kalangan pendidik, khususnya kalangan pendidik menengah. Saat ini dengan segala kemampuan yang dimilikinya, TIK banyak menawarkan hal-hal baru bagi dunia pendidikan. Hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Pemanfaatan TIK dalam pendidikan yang secara umum disebut sebagai e-learning atau electronic learning diyakini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sisi lain, perkembangan teknologi tersebut juga memperlihatkan hal menarik. Kemungkinan terjadinya kebosanan murid dalam menerima materi dari guru menjadi suatu alasan yang membuat proses pembelajaran berbasis e-learning dibuat. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat membantu murid menjadi lebih aktif dan dapat meningkatkan kualitas seorang murid. Nah, itulah tadi latar belakang kenapa hybrid learning dilakukan. Yang berikutnya, kebermanfaatan dari program hybrid learning. Yang pertama, pasti lebih fleksibel. Nomor 2, meningkatkan interaksi dan keterlibatan peserta didik. Nomor 3, mampu meningkatkan kepuasan belajar. Nomor 4, guru dan peserta didik semakin mahir dalam mengoperasikan perangkat teknologi. Nomor 5,
melatih kemandirian dan keaktifan peserta didik. Nomor 6, kegiatan pembelajaran bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Nomor 7, meningkatkan kemampuan literasi digital baik untuk peserta didik, guru maupun orang tua. Nomor 8, kegiatan belajar mengajar bisa lebih fleksibel serta tak terbatas ruang dan waktu. Inilah kebermanfaatan program hybrid learning yang benar-benar pengajaran atau pendidikan yang menghamba pada murid. Oke, gambaran umum tentang program hybrid learning. Pembelajaran hybrid learning system. Melalui hybrid learning system diharapkan pembelajaran dapat terus berjalan secara efektif dengan 3 model yang diterapkan, yaitu melalui pembelajaran tatap muka, berbasis online, dan juga berbasis pada komputer. Dalam aksi nyatanya, guru akan bisa mengajar dalam 1 kali mengajar secara bersamaan untuk beberapa kelas yang paralel. Artinya, di hari Senin ada seorang guru bahasa Inggris mengajar kelas 1 sebanyak 6 kelas. Jadi kalau dari jam ke-1 sampai jam ke-10 tentunya guru ini akan mengalami kecapean yang luar biasa. Dengan hybrid learning, dia bisa sekali mengajar untuk beberapa kelas. Inilah bagusnya hybrid learning. Jadi benar-benar efektif dan efisien. Itulah gambaran umumnya ya. Oke, teman-teman CGP Angkatan 6 yang hebat dan luar biasa. Itulah sekilas pemaparan saya tentang hybrid learning. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching, and saya tutup dengan Paramo Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, puji Tuhan, haleluya.